Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik menarik yang kita akan bahas bersama pada saat ini, yaitu istirahat yang cukup. Tentunya tak dapat disangkal dalam dunia yang penuh dengan tuntutan dan kegiatan yang seakan tak ada habisnya ya. Istirahat pun sering dianaktirikan. Namun tahukah Anda bahwa tidur yang memadai dan istirahat yang cukup adalah kunci menjaga tubuh, pikiran dan jiwa kita tetap seimbang. Mau tahu caranya? Untuk itu tetap ikuti program kami karena saat ini telah hadir bersama kami di studio Dr. Stevi Anto yang siap untuk membahas tips dan strategi praktis dalam peningkatan kualitas tidur dan menciptakan rutinitas tidur sehat kita. Dan Dr. Stevi menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2013 silam. Kemudian menyelesaikan profesi dokter pada tahun 2015, beliau memulai karirnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebelum kemudian pindah di Klinik Galaksi Husada. Hingga pada akhirnya sejak tahun 2018 melayani di Rumah Sakit Advent Manado hingga saat ini. Dan tiba saatnya kita menyapa narasumber kita pada saat ini, Dr. Stevi Anto di studio. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya nih dokter? Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Ini sebenarnya kalau itu lihat langsing-langsing terus ini dokter ya. Puji Tuhan. Kesibukan bagaimana pada saat di UGD dokter ya sekarang ini? Saat ini saya switch. Jadi bisa di UGD, bisa dirawat inap. Nah itu berarti jadi dua tempat. Lebih sibuk sebenarnya ya. Tapi kalau mau dilihat kesibukan lebih sibuk di unit gawat darurat. Oh seperti itu. Yes. Baik, jadi luar biasa ini talentanya bisa di beberapa tempat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan segera membuka ya diskusi kita. Saya akan buka dengan doa ya. Sahabat Live, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya penyertaan-Mu yang sama menjadi bagian kami dalam program ini, khususnya kami pendengar sahabat Live sekalian. Bantu kami ya Tuhan agar dapat mengerti apa yang kami dengarkan, dapat kami praktikkan dalam kehidupan kita, kami dapat sama-sama membangun kehidupan kami lebih baik di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk narasumber kami, Dr. Stevi Anto yang sudah bersama-sama dengan kami di studio. Bantu dia ya Tuhan, gunakan dia agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak ya dok. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung kepada narasumber kita, Dr. Stevi Anto, masih dalam topik istirahat yang cukup. Baik dokter, mengawali pembahasan kita pada saat ini, istirahat yang cukup ini sebenarnya kenapa sih alasannya dokter pengen untuk mengangkat topik yang seperti ini? Ini kan sebenarnya umum ya, memang sangat penting. Jadi ini saya penasaran alasan dari dokter nih. Baik, terima kasih. Mengapa saya mengambil topik istirahat yang cukup? Karena saya melihat kebanyakan orang-orang atau para pekerja, baik yang ada di kantor maupun di mana saja mereka berada, mereka bisa dikatakan dalam tanda kutip, istilahnya itu seperti gila kerja. Ya, gila kerja ini maksudnya yang di sini adalah mereka kerja bisa dari pagi sampai ke pagi. Ya, itu menurut yang kita bisa lihat, bukan hanya saja saya, mungkin juga Ibu Merlin bisa melihat seperti itu. Dan oleh karena itu saya sangat rindu untuk membagikan atau menyampaikan informasi betapa pentingnya kita untuk istirahat yang cukup. Dan itu memiliki manfaat yang
luar biasa juga kalau kita sudah tahu memanfaatkan bagaimana untuk istirahat yang cukup. Oke, jadi untuk manfaatnya nanti saya tanyakan belakangan ya dokter. Sekarang saya penasaran, yang namanya istirahat cukup itu apakah durasi lamanya seperti itu atau kualitas tidur itu sendiri? Dua-duanya penting. Penting dua-duanya. Berkesinambungan. Tidak boleh dipisahkan sebenarnya ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, jenis istirahat itu sendiri, istirahat yang cukup, apakah hanya tidur saja yang harus dikatakan istirahat, atau bisa juga orang katakan, wah saya ini lagi istirahat, rileks gitu ya, terus kita jalan-jalan lihat pemandangan, sudah lama tidak jalan-jalan, contohnya seperti itu. Bagaimana tanggapan dokter? Baik, sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari istirahat ya. Istirahat itu merupakan kebutuhan dasar dan mutlak bagi semua orang, di mana setiap orang itu memerlukan kebutuhan istirahat atau tidur yang cukup agar tubuh berfungsi normal. Selain itu, istirahat juga merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Dan sedangkan tidur, tadi di atas sudah dikatakan, saya sudah katakan sebelumnya istirahat atau tidur ya. Berarti artinya istirahat sama dengan tidur. Sedangkan tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan itu menurun. Jadi tidur itu dikarakteristikkan dengan aktivitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Jadi yang dikatakan istirahat atau tidur itu harus memang tidur. Atau istirahat itu tidak bisa digantikan dengan istirahat untuk melihat pemandangan di luar atau untuk hiburan dulu, misalnya kalau di Jakarta ke dunia fantasi seperti itu. Jadi istirahat itu memang harus betul-betul atau full istirahat atau tidur. Tidak bisa juga diganti dengan jam tidur dengan nonton TV contohnya. Ini jam tidur nih, oh saya mau istirahat dulu nonton TV, tidak boleh dokter ya? Iya betul sekali, karena nonton TV itu bukan istirahat, itu akan menguras pikiran kita untuk konsentrasi melihat jalan cerita. Misalnya kalau anak-anak wanita atau remaja pemudi suka sekali itu dengan film-film Korea. Wah itu biasanya kalau sudah nonton satu episode pasti akan berakhir sampai 16 episode, tidak akan stop. Kalau dia start jam 5 sore, dikalikan satu episode 1 jam, bisa itu sampai pagi. Contohnya seperti itu. Baik, jadi dengan kata lain sebenarnya nonton TV bisa menjadi faktor penghalang untuk dapat kualitas dan kuantitas dari tidur ini, istirahat yang cukup. Nah, apalagi faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi dokter? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama itu ada penyakit. Di mana seseorang yang mengalami sakit memerlukan waktu tidur yang lebih banyak dari normal, bukan? Namun demikian, keadaan sakit itu menjadikan pasien kurang tidur atau bahkan sama sekali tidak dapat tidur. Contoh seperti pada pasien dengan gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit bersarafan. Kalau asma, misalnya dia datang serangan sesak pada malam hari, tentunya itu akan membuat pasien gelisah dan akan membuat dia susah untuk tidur mencari oksigen. Apalagi misalnya di rumah tidak ada oksigen yang tersedia, harus ke rumah sakit. Nah, itulah salah satu contoh faktor dari penyakit yang dapat mempengaruhi kualitas maupun kuantitas tidur. Selanjutnya yang kedua adalah lingkungan. Ya, faktor lingkungan dapat membantu sekaligus menghambat proses tidur, di mana tidak adanya stimulus tertentu atau adanya stimulus yang asing dapat menghambat upaya tidur. Contoh, temperatur yang tidak nyaman atau ventilasi yang buruk dapat mempengaruhi tidur seseorang. Seiring waktu juga individu bisa beradaptasi dan tidak lagi terpengaruh dengan kondisi tersebut. Contoh temperatur, misalnya ada orang yang tidak bisa tidur karena kedinginan, ya. Ada juga orang yang tidak bisa tidur pada kondisi atau suhu yang hangat atau panas. Itulah salah satu contohnya. Lingkungan juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Selanjutnya, stimulan dan alkohol ya.
seperti biasanya kita sudah pernah dengar kata alkohol itu sudah tidak asing di telinga kita. Karena dalam stimulan dan alkohol contohnya di sini terkandung kafein ya. Kafein yang terkandung dalam beberapa minuman dapat merangsang SSP atau bisa lebih dikenal dengan sistem saraf pusat sehingga dapat mengganggu pola tidur. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat mengganggu siklus tidur. Nah, siklus tidur yang diistilahkan di sini adalah REM atau Rapid Eye Movement. Dan kafein juga diketahui dapat memblok reseptor adenosin yang berfungsi sebagai pemicu sinyal induksi dimulainya tidur. Kafein ini juga dapat memberikan signal bahwa tubuh tidak merasa lelah, sehingga tubuh tidak memerlukan apa? Memerlukan istirahat. Karena kafein itu membutuhkan waktu sekitar 6 sampai dengan 8 jam untuk sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, ada juga faktor merokok. Ya, dalam rokok itu terkandung nikotin yang memiliki efek stimulasi pada tubuh manusia. Dan perokok seringkali kesulitan untuk tidur dan mudah terbangun di malam hari. Faktor yang selanjutnya ya, ada juga pengaruh dari obat-obatan. Nah, obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang, membangunkan seseorang pada malam hari dan menyebabkan kesulitan untuk kembali tidur. Contohnya golongan yang dimaksudkan adalah golongan diuretik sehingga menyebabkan nokturia atau sering kencing pada biasanya malam hari ya. Itu salah satu contoh golongan obat diuretik. Yang golongan kedua adalah obat golongan antidepresan. Obat ini menekan REM atau Rapid Eye Movement, menurunkan total waktu dari REM tersebut. Selanjutnya tadi kita sudah bahas juga kafein ya. Di sini dia meningkatkan saraf simpatis atau mencegah orang untuk tidur. Tadi waktu kerjanya kita bisa lihat tadi 7 sampai 8 jam. Selanjutnya golongan beta blocker. Golongan obat ini bisa menimbulkan insomnia bahkan sampai pada mimpi buruk. Selanjutnya narkotika ya. Narkotika itu bisa mensuspensi REM, meningkatkan kantuk di siang hari. Kemudian ada juga alkohol, dapat juga mengganggu tidur REM atau Rapid Eye Movement. Dan faktor selanjutnya juga ada skala nyeri. Pasien biasanya sering terbangun pada malam pertama setelah operasi dan mendapatkan sedikit tidur REM-nya. Skala nyeri ya. Skala nyeri seseorang itu berbeda. Ada namanya penilaian skala nyeri itu 0 sampai 10 itu berbeda. Kalau dia sudah 9-10 berarti nyerinya sudah sangat nyeri. Dari angka penilaian skala nyeri ini kita bisa mengetahui bagaimana seseorang yang mengalami nyeri itu pasti akan mengganggu pola tidurnya. Apakah Ibu Mertlin juga pernah merasakan seperti itu? Pasti. Iya, pastinya bukan hanya Ibu Mertlin, pasti juga saudara-saudara sekalian juga pernah mengalami hal seperti menahan nyeri itu menghambat proses tidur kita. Selanjutnya faktor motivasi ya. Jadi motivasi dapat mempengaruhi dan dapat menimbulkan keinginan untuk tetap bangun dan waspada menahan ngantuk. Nah, contoh motivasi seperti misalnya anak kuliahan, besok akan ujian final, atau anak sekolah, SD, SMP, SMA, besok akan final juga ujian semester. Itu bisa ya diistilahkan dengan sistem kebut semalam. Ada mahasiswa atau murid yang dalam satu malam belajar baru masuk di otaknya. Contohnya seperti itu, dia belajar dari sore sampai subuh. Sedangkan jam 7 atau jam 8 pagi, dia akan ikut ujian. Itu adalah salah satu contoh motivasi tapi yang kurang baik ya. Selanjutnya ada faktor kecemasan. Nah, faktor kecemasan ini pada keadaan cemas seseorang mungkin meningkatkan saraf simpatis sehingga dapat mengganggu tidurnya.
Oke, jadi Seperti sebenarnya itu, Ibu begitu Merlin. banyak Iya. ya, begitu kompleks sebenarnya faktor-faktor penyebab atau mengganggu istirahat yang cukup kita ya. Nah, saya penasaran sehubungan dengan faktor lingkungan. Nah, seperti kita ketahui, faktor lingkungan ini ada yang bisa kita kontrol dan tidak ya. Yang kita kontrol contoh AC ya, suhu Ya. seperti itu, lampu mungkin ya. Tapi bagaimana dengan mereka yang memiliki anak kecil? Bayi yang mau tidak mau harus bangun nih orang tuanya gitu, seperti itu. Dan juga mungkin ada faktor contohnya tetangga kita yang suka berpesta atau suka nyanyi karaokean sampai setengah malam seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini apa sebenarnya tindakan yang baik untuk kita lakukan? Yang paling baik kita lakukan adalah contoh yang Iya. tetangga, misalnya tetangga Iya. kita yang suka pesta Mhm. dari malam sampai subuh atau bahkan sampai pagi. Seperti saya, misalnya saya punya tetangga, saya tenaga kesehatan, saya akan sangat menyayangkan kalau kegiatan seperti itu dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu, tindakan yang paling bijak yang akan saya lakukan adalah saya akan mengedukasikan tetangga saya. Bukan hanya saya saja, tapi bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti atau mempelajari seminar pada malam atau tips-tips kesehatan pada malam hari ini untuk istirahat yang cukup, bisa juga mengedukasikan ke tetangga. Atau saudara bisa katakan, saya sudah mengikuti seminar kesehatan tentang istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak pesta, ada baiknya hanya sampai jam 10 malam. Karena jam 10 malam itu adalah waktu yang terbaik kita tidur. Jadi kalau sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 2 atau bahkan sampai jam 3 pagi, itu akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Karena badan kita ini bukan mesin. Ya, badan kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang memerlukan waktu untuk istirahat. Walaupun saya dokter atau teman-teman lain ada yang tenaga kesehatan lain, perawat, tenaga lab, radiologi, itu juga membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Baik dokter, dengan kata lain mereka yang nyanyi sampai tengah malam itu bisa dianjurkan sebenarnya ya untuk kesehatan mereka juga, bukan Ya, hanya itu kita yang kepentingan terganggu bukan karena hanya suaranya. dari untuk kita sendiri, Iya. tapi untuk orang-orang yang di sekitar kita juga. Baik, nah dokter bagaimana dengan kondisi di saat contohnya seseorang itu sudah tutup telinganya gitu ya, matanya juga ditutup karena nggak mau begitu cahaya seperti itu. Nah semuanya sudah ditutup nih, tetapi terlihat susah aja dia tidurnya. Ini sebenarnya faktor apa? Masih faktor lingkungan atau faktor apa? Kita tidak bisa mengukur pola tidur seseorang. Ada orang yang lihat tempat tidur, dia tidak memandang keributan, lihat tempat tidur aja langsung tertidur. Ada juga orang yang harus tidur dalam kondisi yang tenang. Dia harus membutuhkan memang ketenangan tanpa ada keributan atau tanpa adanya pesta sehingga dia bisa tidur. Tapi ada juga walaupun dalam lingkungan yang tenang dia tidak bisa tidur, ya walaupun seperti Ibu Merlin katakan sudah tutup mata, tutup telinga dengan kapas, mata dengan kain, tetap tidak bisa tidur. Itu harus diperiksa lebih lanjut, mungkin apakah dia ada masalah dalam tubuh, masalah penyakitnya seperti tadi yang saya katakan tadi. Mungkin juga ada masalah beban pikirannya. Kita tidak bisa mengetahui karena hanya dia sendiri yang tahu, dan ada baiknya kalau sudah berulang kali dia mengalami seperti itu, dia dapat memeriksakan diri langsung ke dokter. Baik dokter, nah saya ingin angkat hubungan dengan dokter sebutkan REM ya, Rapid Eye Movement. Ada juga yang non-rapid eye movement seperti itu. Sebenarnya apa sih perbedaannya dokter? Dua tadi ya, rapid eye movement dan non-rapid eye movement itu adalah dua tahap tidur. Jadi ini sangat berhubungan dengan kualitas tidur kita ya. Yang pertama saya mau jelaskan dulu yang non-rapid eye movement. Jadi pada saat tidur, non-rapid eye movement, di mana pada saat itu gelombang otak itu makin lambat dan teratur. Tidur makin dalam, serta pernafasan menjadi lambat dan teratur. Kemudian juga ada mendekur, terjadi pada waktu tidur non-rapid eye movement. Dan perlu diketahui saudara-saudara, ada 4 tahapan dalam non-rapid eye movement yang dikenal dengan tahap 1, 2, 3, dan 4.
Dan tidur yang paling dalam adalah pada tingkat yang keempat atau tahap yang keempat. Pada tahap yang pertama, tahap transisi di mana seseorang akan mengalami tidur yang dangkal dan dapat terbangun dengan mudah oleh karena suara atau gangguan lain. Dan selama tahap pertama tidur, mata akan bergerak perlahan-lahan dan aktivitas otot akan melambat. Itu di tahap pertama. Kita masuk pada tahap kedua pada non-rapid eye movement, yaitu tahap tidur ringan dan proses tubuh menurun. Dan pada tahap ini didapatkan gerakan bola mata berhenti. Itu tahap yang kedua. Kita masuk pada tahap yang ketiga, di mana individu sulit untuk dibangunkan. Dan jika pun terbangun, individu tersebut tidak dapat segera menyesuaikan diri dan sering merasa bingung selama beberapa menit. Dan gelombang otak menjadi lebih teratur dan terdapat penambahan gelombang delta yang lambat. Kemudian kita masuk pada tahap yang keempat. Ya, tahap tidur yang paling dalam seperti yang sudah dikatakan sebelumnya ya. Pada tahap keempat itu adalah tahap tidur yang paling dalam di mana gelombang otak sangat lambat, aliran darah diarahkan jauh dari otak dan menuju otot untuk memulihkan energi fisik. Itu adalah tahap dari yang pertama, non-rapid eye movement. Okay. Seperti yang Ibu Mertlin katakan, yang rapid eye movement. Bagaimana dengan rapid eye movement ya? Tidur rapid eye movement itu merupakan tidur dalam kondisi aktif atau tidur paradoksial yang ditandai dengan mimpi yang bermacam-macam. Jadi kalau kita sudah tiba pada yang rapid eye movement, tahap tidur REM, kita sudah bisa mengalami mimpi. Jadi kalau Ibu Mertlin sudah tiba pada mimpi, berarti itu sudah masuk pada tahap REM ya. Jadi otot-otot akan meregang, kecepatan jantung dan pernafasan tidak teratur atau biasa sering lebih cepat, ada perubahan tekanan darah, gerakan otot tidak teratur, gerakan bola mata itu lebih cepat, pembebasan steroid dan sekresi lambung itu mulai meningkat, serta saraf-saraf simpatetik bekerja selama tidur rapid eye movement dan diperkirakan terjadi proses penyimpanan secara mental yang digunakan sebagai pelajaran adaptasi psikologis dan memori. Itu adalah 2 tahapan di mana pada saat kita tidur. Kemudian perlu diketahui pada fase rapid eye movement dimulai ketika seseorang memasuki 70-90 menit setelah individu tertidur. Jadi perlu ditekankan pada fase REM itu masuk pada saat kita tertidur 70-90 menit. Dan di fase ini lebih dalam dibandingkan daripada fase non-rapid eye movement. Rapid eye movement merupakan fase saat individu bisa merasakan mimpi. Tadi saya sudah singgung di awal ya Ibu Mertlin. Namun biasanya tidak akan diingat kecuali orang tersebut bangun sebentar di akhir periode REM. Dan perlu diketahui juga, selama periode rapid eye movement, otak sangat aktif yang membuat metabolisme otak meningkat bisa sampai 20%. Dan pada fase REM disebut juga dengan tidur paradok ya, tadi sudah di awal disinggung, karena aktivitas elektroensefalografi didapatkan menyerupai aktivitas bangun dan otak akan memberikan perintah pada otot-otot tubuh untuk tidak bergerak. Jadi, siklus non-rapid eye movement dan rapid eye movement terjadi itu berulang-ulang sekitar 3 sampai dengan 4 kali dalam satu malam selama kita istirahat. Oke, jadi seperti itulah langkah-langkah proses tidur atau tahap tidur kita. Jadi tidak berpengaruh ya jenis mimpinya buruk atau tidak ya sebenarnya. Tetap itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah tidur sangat lelap, tidur lelap ya. Tidur nyenyak. Oke, baik dokter. Dan waktu tidur atau durasi tidur ini biasanya kita dengar 8 jam.
paling kurang ya, seperti itu. Nah, apakah rekomendasi ini baik untuk semua kalangan usia atau bagaimana, Dok? Jadi sebenarnya untuk waktu atau jam tidur kita itu digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan umur ya. Jadi saya akan jelaskan dimulai dari usia 0 sampai dengan 1 bulan. Biasa aja bayi yang usianya baru mencapai 2 bulan, umumnya mereka memerlukan waktu tidur 14 sampai dengan 18 jam setiap harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk golongan usia 1 sampai dengan 18 bulan memerlukan waktu tidur kurang lebih 12, tepatnya 12 sampai 14 jam ya. Karena setiap hari termasuk tidur siang juga itu dihitung. Tidur cukup akan membuat tubuh dan anak itu bertumbuh dengan baik. Itu ya usia 1 sampai 18 bulan. Kemudian kita masuk pada klasifikasi yang ketiga untuk usia 3 sampai dengan 6 tahun. Pada usia anak menjelang masuk sekolah ini, mereka membutuhkan waktu sekitar 11 sampai 13 jam. Itu termasuk juga dengan tidur siang sudah dihitung ya. Selanjutnya untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun memerlukan waktu tidur selama 10 jam. Dan menurut penelitian, anak yang kurang tidur dapat menyebabkan merasa menjadi hiperaktif. Jadi anak kalau kurang tidur dia akan membuat anak itu menjadi lebih hiperaktif. Dan juga akan menimbulkan gangguan kelakuan di sekolah. Ya, jadi itu akan mempengaruhi mental anak tersebut. Kemudian usia 12 sampai 18 tahun waktu yang diperlukan untuk istirahat atau tidur adalah 8 sampai dengan 9 jam. Selanjutnya usia 18 sampai dengan 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam. Dan yang terakhir tentunya ya Ibu Merlin, untuk lansia atau lanjut usia biasanya kebutuhan tidur mereka itu boleh 7 jam per hari. Tapi kalau sudah di atas 60 tahun biasanya cukup 6 jam per hari saja waktu tidur yang dibutuhkan. Jadi penting ini ya disimpan bagi mereka yang memiliki umur di golongan-golongan yang sudah dokter sebutkan itu. Kalau saya 8 jam ya paling kurang. Baik. Nah, siapa saja di umur atau siapa saja umumnya yang memiliki resiko lebih tinggi untuk dapat mengalami kayak kurang tidur seperti itu? Oke, kalau untuk itu yang pertama pastinya ya ada pria dan wanita dari segala usia. Jadi semua bisa beresiko untuk kurang tidur. Kemudian ada juga remaja yang mana masih memiliki waktu tidur yang terbatas. Biasanya kan kalau sekarang kita lihat remaja zaman now ya, atau zaman modern, mereka sangat fokus pada gadget mereka. Sehingga mereka lupa untuk tidur. Bahkan bisa begadang sampai tengah malam, bahkan sampai pagi hari, itu contohnya. Kemudian orang-orang yang berisiko kurang tidur juga bisa pada pengasuh yang merawat anggota keluarga yang sakit kronis. Tentunya kalau misalnya kita sebagai pengasuh untuk oma kita, opa kita, tante kita, paman kita yang sedang sakit, pastinya kita harus standby selama 24 jam. Harus mengikuti atau menangani keluhan, misalnya di tengah malam minta makan, di tengah malam minta diantar ke toilet, di tengah malam minta minum, pasti pola tidur kita akan terganggu. Kemudian orang-orang yang bekerja secara shift, ya biasanya yang kerja shift termasuk saya juga ya, karena saya juga kerja shift. Ada 3 shift, pagi, sore, nah dan kena tidur shift pada malam yang akan juga mengganggu pola tidur. Tapi seperti saya, tenaga kesehatan lainnya yang kerja shift, perawat juga, itu harus memanfaatkan waktu istirahat. Jadi kalau misalnya malam ini akan dinas malam, jadi siangnya saya harus menggantikan tidur saya yang malam sebentar yang harus standby. Jadi saya harus maksimal tidur siang supaya tenaga yang dibutuhkan untuk dinas malam fit untuk dinas malam. Kemudian ada juga orang-orang yang mengalami gangguan tidur yang menyebabkan kurang tidur. Seperti gangguan keterlambatan fase tidur. Ada juga gangguan tidur karena lingkungan, insomnia psikofisiologis, atau juga insomnia yang dikaitkan dengan rasa khawatir yang berlebihan hingga tidak bisa tidur. Ada juga gerakan tungkai periodik atau
kondisi di mana otot kaki bergerak tanpa kendali dan berkali-kali yang biasanya pada malam hari. Tentunya juga akan mengganggu pola tidur orang tersebut atau pasien tersebut ya. Dan sindroma kaki terus bergerak. Nah, ini merupakan penyakit penyakit saraf yang ditandai dengan sensasi tidak menyenangkan pada kaki yang menimbulkan dorongan kuat untuk menggerakkan dan menghentakkan kaki. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang mengalami kondisi kesehatan yang menyebabkan kekurangan tidur. Seperti apa? Seperti Parkinson's disease. Muncul pertanyaan, mengapa Parkinson disease ini bisa menyebabkan gangguan pola tidur? Ya, jadi terjadinya Parkinson karena ada kadar dopamin. Siapa yang pernah dengar kata dopamin? Ya, dopamin itu diproduksi dalam otak ya. Kalau pada Parkinson ini kadar dopamin dalam otak kita itu di bawah atau rendah, sehingga mengalami masalah pada tidur yang dikatakan istilahnya adalah RBD, fase RBD atau REM behavior disorder. Dan REM adalah kondisi tadi sudah dijelaskan di awal, di mana seseorang tertidur, lelap dalam diam dan bermimpi. Dan pada penderita REM atau REM behavior disorder ini diindikasikan sebagai seorang yang bisa bertingkah laku secara fisik terhadap mimpi mereka, seperti menendang dan pergerakan lainnya. Inilah yang mengganggu pola tidur dari Parkinson disease. Baik dokter, nah singkat saja nih, sebenarnya apa saja resiko jika kita terus-menerus tidak memenuhi kebutuhan tidur kita? Ya, inilah resiko yang harus kita ketahui ya, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, hasrat ngemil makan berlemak meningkat ya. Akibat kurang tidur, pasti kita akan nafsu makan kita akan meningkat ya. Kurang tidur itu bisa melenyapkan hormon yang mengatur nafsu makan ya. Ternyata ada juga hormon yang nafsu makan. Akibat keinginan menyantap makanan berlemak dan tinggi karbohidrat akan meningkat sehingga menyebabkan Ibu Mertlin dan saya menginginkan asupan kalori tinggi. Dan jika ini terjadi selama 2 malam, tidur Anda yang tidak berkualitas bisa memicu rasa lapar yang berlebihan. Ini terjadi karena merangsang hormon yang namanya adalah grelin. Nah, ini hormon grelin ini adalah hormon yang menambah nafsu makan dan dia akan mengurangi hormon leptin sebagai penekan nafsu makan. Jadi kalau kita kurang tidur, hormon grelin kita akan meningkat. Kemudian akibat kurang tidur juga dapat menyebabkan antibodi menjadi lemah. Di mana berdasarkan studi JAMA, mereka yang tidur kurang dari 7 jam per malam bisa 3 kali lebih rentan mengalami mengalami rasa dingin. Mereka yang kurang tidur, antibodi yang bekerja setelah dilakukan vaksinasi hanya bisa bertahan paling lama 10 hari dan kondisi tersebut akan sangat merugikan orang tersebut dan berbahaya. Kemudian akan rentan terserang diabetes. Mengapa? Karena gula adalah bahan bakar setiap sel dalam tubuh kita. Ya, jadi jika proses pengolahannya terganggu, bisa menyebabkan efek buruk. Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Chicago yang berada di Amerika Serikat, mereka meneliti sejumlah orang selama 6 hari mendapatkan kondisi ini bisa mengembangkan resistensi terhadap insulin, yaitu hormon yang membantu mengangkut glukosa dari aliran darah ke dalam sel ya. Jadi mereka yang tidur kurang dari 6 jam per malam dalam penelitian ini atau dalam penelitian 6 hari ini menemukan terjadi proses metabolisme gula yang tidak semestinya, akibatnya menyebabkan diabetes atau DM tipe 2. Dan selanjutnya ada juga stres meningkat. Jadi kita yang kurang tidur bisa menyebabkan stres meningkat. Mengapa? Karena menurut research dari studi yang dilakukan oleh Universitas Chicago Amerika Serikat juga menemukan menutup mata kurang dari 7 jam bisa meningkatkan
produksi kortisol atau hormon stres. Bahkan pada sore dan malam hari dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan glukosa darah sehingga bisa memicu terjadinya apa? Terjadinya penyakit hipertensi, penyakit jantung, dan yang sudah disebut di awal yaitu DM atau diabetes tipe 2, DM tipe 2. Selanjutnya kalau kurang tidur juga pasti kita akan merasa mudah gelisah. Nah, rasa gelisah setiap malam pasti akan terus menghantui mereka yang memiliki kualitas tidur yang buruk ya tentunya. Reaksi tubuh pun bisa menurun. Yang lebih kronis lagi, perasaan bahagia tidak akan menghampiri hidup mereka yang kurang tidur. Dan suasana hati diatur oleh zat kimia otak yang sama. Kata di sini salah satu dosen Joyce Weisleben PhD ya, di Universitas Chicago, hal ini dapat meningkatkan resiko apa? Pengembangan depresi. Tapi mungkin hanya bagi mereka yang sudah rentan terhadap penyakit. Jadi kurang tidur itu bisa menyebabkan mudah gelisah bahkan sampai ke depresi. Bisa juga tampak lebih tua ternyata ya. Kalau kita kurang tidur ternyata sistem atau penuaan dalam tubuh kita ini akan lebih cepat terjadi ya. Karena mereka yang kurang tidur biasanya memiliki kulit yang pucat. Nah, kulit yang pucat ini adalah merupakan tanda dari biasanya kurangnya hemoglobin atau HB dalam tubuh kita. Dan wajah lelah. Lebih buruk lagi, peningkatan kadar kortisol dapat memperlambat produksi kolagen yang memicu terjadinya keriput lebih cepat ya. Keriput lebih cepat kata Yosita Sahni, medical doctor, salah satu dosen di Universitas Chicago Amerika Serikat yang membidangi ahli masalah tidur di Tucson ya. Kemudian selanjutnya akibat kurang tidur bisa juga menyebabkan berbagai rasa sakit bisa timbul. Jadi tidaklah mengherankan sakit kronis seperti masalah punggung, artritis, atau radang sendi bisa saja terjadi bila kita melakukan aktivitas tidur yang apa? Yang buruk. Dan dalam sebuah studi dari Johns Hopkins Behavioral Sleep Medicine Program atau Direktur Michael Smith PhD membangunkan orang dewasa muda yang sehat selama 20 menit setiap jam atau selama 8 jam selama 3 hari berturut-turut. Hasilnya mereka memiliki toleransi sakit yang lebih rendah dan akan gampang sekali mengalami nyeri. Dan perlu diketahui juga, akibat kurang tidur ternyata juga bisa menyebabkan resiko kanker yang lebih tinggi ya ternyata. Karena olahraga membantu mencegah kanker. Tetapi terlalu sedikit memejamkan mata dapat merusak efek pelindungnya. Johns Hopkins Bicomberg School of Public Health Study meneliti hampir 6.000 wanita selama sekitar atau satu dekade dan menemukan bahwa penggemar olahraga yang tidur 7 jam atau lebih sedikit per malam memiliki kesempatan lebih besar 50% mengidap kanker daripada mereka yang rutin melakukan senam dan memiliki kualitas tidur yang baik seperti itu. Wah, luar biasa jawaban-jawabannya dan begitu banyak ternyata betul ya sekali. Dampak negatif dari istirahat yang tidak cukup ya dokter. Betul sekali. Baik, kita akan sambung ya setelah jeda sebentar ya dokter ya. Jadi kita akan kembali lagi dengan topik yang sama yaitu istirahat yang cukup. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dalam topik istirahat yang cukup. Kita kembali kepada Dr. Stevianto. Baik dokter, menyambung diskusi kita. Saya ingin bertanya sehubungan dengan bagaimana cara untuk kita dapat mengatasi masalah kurang tidur ini. Khususnya bagi kita yang sudah terlanjur mengalami insomnia. Seperti itu. Yang pertama tentunya kita harus menghindari konsumsi kopi, rokok, dan alkohol. Kopi dapat mencegah rasa kantuk, rokok dan alkohol membuat susah tidur juga, seperti yang tadi sudah dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur. Poin yang kedua juga kita harus tetapkan waktu tidur yang teratur untuk membiasakan diri agar tidur tepat waktu. Jadi diri kita sendiri yang mengatur waktu atau pola tidur kita. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir adalah menenangkan pikiran dan mental, seperti memikirkan hal-hal yang menyenangkan atau tidak berpikir sama sekali untuk membantu rasa kantuk datang, seperti kita mengosongkan pikiran kita supaya otak kita juga tidak lelah berpikir dan sehingga kita mudah untuk tidur. Jadi mengantuk dan tidur. Dan semakin banyak pikiran semakin tidak bisa tidur ya, tentunya seperti itu. Tadi juga dokter sudah sempat katakan banyak sekali ya negatif ya dari tidak tidur cukup. Ya, nah sekarang apa saja manfaat? Sebaliknya nih, apa saja manfaat dari istirahat yang cukup? Ya betul sekali. Tentu ada akibat kurang tidur dan ada manfaat kalau kita tidur yang berkualitas atau tidur yang cukup ya. Yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama. Yang kedua, mengendalikan berat badan dan nafsu makan kita tentunya ya. Kemudian memperkuat daya ingat kita. Jadi dengan kita memiliki waktu tidur yang cukup, daya ingat kita akan semakin cemerlang ya. Kemudian akan meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Selanjutnya akan meningkatkan suasana hati kita atau mood kita ya. Kemudian tidur yang cukup juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung kita ya. Jangan salah, dengan tidur yang cukup itu sudah menjaga kesehatan jantung kita. Kemudian bisa mengurangi stres dengan tidur yang cukup, dapat mengatur metabolisme dan kadar gula darah. Dan yang paling penting adalah di sini yang tentunya saudara-saudara bahkan Ibu Metrin suka juga mau untuk memperpanjang usia, jadi akan panjang umur. Dan bila mana kita panjang umur, ya semakin sedikit waktu tidur di malam hari, semakin besar pula resiko mengalami kematian dini. Dan selain itu, mengurangi waktu tidur juga dapat menjadi 5 jam atau kurang dari itu dapat meningkatkan resiko kematian lebih cepat. Itu artinya apa? Artinya manfaat tidur teratur dapat memperpanjang usia seseorang. Itulah manfaatnya kalau kita memiliki tidur yang teratur dan berkualitas. Baik dokter, satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke mitos dan fakta, yaitu setelah masa pandemi kemarin COVID-19, sekarang sudah lebih banyak orang yang mulai mengadakan perjalanan panjang dokter ya. Nah sering kita dengar kata jet lag. Seperti itu, kurang tidur atau jadinya susah tidur karena perjalanan yang panjang ini. Nah, apa ada tips dari dokter untuk bagaimana agar tetap menjaga kesehatan tubuh dengan istirahat yang baik? Di sini adalah masalahnya jet lag. Memang kalau jet lag, perbedaan waktu ini sangat mempengaruhi pola tidur seseorang ya. Jadi tips dari saya yang pertama adalah harus istirahat cukup sebelum terbang. Jadi karena kita akan bepergian atau melakukan perjalanan panjang, atau kita terlalu bersemangat akibat packing barang yang tak kunjung usai. Biasanya kan kalau keluar negeri packing barang yaitu misalnya hari ini saya mau pakai warna ini bajunya, tapi berpikir kayaknya sepertinya atau nggak cocok, harusnya warna biru supaya matching sama suami misalnya, seperti itu ya. Sebagian orang sampai mengabaikan istirahat ya, istirahat sebelum perjalanan. Dan tahukah saudara-saudara, hal tersebut merupakan salah satu faktor resiko jet lag ya. Dan faktanya tidur malam cukup dan berkualitas sebelum berpergian ke zona waktu yang berbeda membuat tubuh Membuat tubuh lebih siap menghadapi berbagai perubahan. Dan apabila kita hendak berpergian ke destinasi dengan zona waktu yang berbeda, cobalah untuk mencukupi waktu tidur di malam hari. Dan sebagai upaya tambahan, saudara-saudara,
kita pun bisa membuat jadwal tidur baru sebelum berpergian. Dan jika kita berpergian ke arah timur, ini tipsnya ya. Kalau kita pergi ke arah timur, cobalah untuk tidur 30 menit lebih cepat di beberapa hari sebelumnya. Sedangkan jika kita berpergian ke arah barat, kita bisa tidur 30 menit lebih terlambat daripada waktu biasanya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah tiba lebih cepat. Jika kita berpergian melintasi zona waktu, naik pesawat untuk urusan penting, ada baiknya untuk tiba lebih cepat ya. Dan dengan begitu, tubuh kita memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri sebelum acara tersebut dimulai. Karena apa? Karena hal tersebut penting diperhatikan. Karena jet lag bisa mempengaruhi fokus dan konsentrasi kita sendiri. Tips yang ketiga, pilih jadwal penerbangan yang tepat ya. Apabila memungkinkan, pilihlah jadwal penerbangan yang sampai di tempat tujuan pada siang hari. Jadi, jika perjalanan memakan waktu 12 jam, ada baiknya kita memilih penerbangan pada pukul 10 malam sehingga sampainya besok siang ya. Melakukan perjalanan udara di malam hari akan memberi kesempatan tubuh beristirahat ya. Sesaat di pesawat meski tak bisa terlalu nyenyak. Dan di samping itu juga Ibu Mertlin, kita bisa tahu bahwa tiba di tujuan pada siang hari dapat membuat kita tetap awas dan mampu menyesuaikan diri dengan mudah. Kemudian berjemur sinar matahari pada saat kita tiba ya. Jadi jet lag dapat mengganggu irama sirkadian tubuh akibat perubahan paparan saat berpergian melewati zona waktu. Selanjutnya, tips yang selanjutnya adalah atur paparan sinar matahari. Seperti telah disinggung sebelumnya, sinar matahari memiliki peran penting dalam mengatur ritme sirkadian tubuh ya. Dan hindari konsumsi minuman berkafein dan mengandung alkohol. Karena dengan menghindari konsumsi minuman-minuman berkafein seperti yang tadi sudah jelaskan sebelumnya, teh, kopi, dan minuman lainnya yang sejenis itu. Selain itu, hindari juga juga konsumsi saat hendak bepergian melintasi zona waktu alkohol. Jadi yang ditekankan di sini adalah selain kafein adalah alkohol atau yang sejenisnya. Dan keduanya ini dapat meningkatkan risiko jet lag yang parah. Jadi yang parah pada saat kita tiba di tempat tujuan. Dan yang terakhir, tentunya kita harus berolahraga rutin ya, sebelum dan sesudah keberangkatan. Karena olahraga dapat membantu menurunkan resiko gangguan irama sirkadian akibat jet lag. Dan manfaat olahraga yang dimaksud misalnya menjaga performa tubuh, mencegah kekakuan otot dan sendi, serta menyehatkan jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Dan perlu diketahui juga, olahraga juga bisa membuat tubuh memproduksi hormon yang meningkatkan rasa bahagia. Wah, luar biasa ini sebenarnya. Itu tipsnya tips untuk ini ya. Dengan kata lain, pada saat kita melakukan perjalanan yang panjang, jangan hanya siapkan barang yang akan kita bawa, harus siapkan juga diri kita juga ya. Ya, betul. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta ya dokter. Saya akan bacakan. Yang pertama, tidur ekstra pada akhir pekan dapat mengganti tidur yang hilang selama seminggu. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Yang terakhir, mengambil tidur siang dapat mengganggu tidur malam yang hilang. Mitos. Mitos. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Sebelum kita tutup diskusi kita, misalkan saya minta dokter untuk sedikit memberikan singkat sehubungan dengan pesan-pesan yang harus diingat bagi sahabat live sekalian. Baik, saudara-saudara sekalian, semoga dengan seminar kesehatan yang baru kita pelajari bersama, yang baru kita dengarkan bersama dapat bermanfaat bagi kita semua untuk istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, kita akan memperoleh hidup yang sehat. Dan dengan hidup yang sehat tentunya apa, saudara-saudara? Kita akan memperoleh juga hidup bahagia, dan yang paling kita rindukan adalah kita bisa hidup sehat plus bahagia sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu tepatnya pada hari Maranatha. Amin. Amin. Baik, terima kasih dokter untuk
pesan singkat yang sudah disampaikan, kita akan segera tutup. Bisakah saya minta dokter untuk pimpin kita di dalam doa? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan pimpinan-Mu pada kami sampai dengan saat ini. Di mana kami bersyukur baru saja mempelajari dan mendengarkan seminar kesehatan agar kami dapat memperoleh istirahat yang cukup. Dan dengan istirahat yang cukup kami peroleh ini bukan hanya dengan kekuatan kami, tapi itu juga merupakan berkat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami manusia. Bapa, dengan tubuh yang sehat, kami dapat melakukan segala kegiatan, pekerjaan, aktivitas pelayanan kami, dan semuanya itu hanya oleh karena kehendak Tuhan dan nama-Mu saja yang ditinggi, dipuji, dan dimuliakan. Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dalam segala tugas dan tanggung jawab dokter ya. Baik dokter, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.